Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Adik-adik pelajar Indonesia. Baik, kali ini sebelum kita melanjutkan materi kita terkait dengan momen inersia, ya adik-adik coba lihat ya, kita sedikit menengok sejarah ke belakang. Nah, gitu. Oke, sebentar. Nah, kita lihat. Nah, saya punya sebuah foto ini ya, yang di sana tertulis nama Leonhard Euler, ya Leonhard Euler. Nah, yang terkenal dengan beberapa penemuannya ya nih ya. Jadi ini adalah orang matematika sebenarnya, orang matematika di mana Euler ini sudah mulai usia 17 tahun itu ya. Usia 17 tahun itu dia sudah selesai melaksanakan pendidikan jenjang sarjana. Jadi 17 tahun itu dia sudah sarjana ya. Nah, pada saat berakhir masa studinya itu ketika sudah dapat gelar sarjana, kemudian Euler itu mendapat musibah ya, kehilangan salah satu matanya gitu ya, salah satu mata yang dimilikinya. Namun pada saat itu Euler tidak putus asa. Euler terus berjuang, Euler terus menghasilkan karya-karya besar. Ya, jadi masih usia sarjana, kemudian Euler dipanggil di salah satu universitas, kemudian di sana diberi kepercayaan untuk mengadakan sebuah penelitian yang bekerja sama dengan guru-guru ya, dengan guru-guru besar di sana. Salah satunya yang kerjasama dengan Euler itu adalah Bernoulli ya, dimana kalau Bernoulli itu juga sebenarnya beliau juga ahli matematika, kemudian juga ahli fisika, sehingga Euler, Bernoulli itu banyak karyanya yang dihasilkan dari matematika kemudian dikembangkan di fisika seperti itu, sehingga dikenal dengan persamaan Euler persamaan Bernoulli ya, Euler Bernoulli ya, seperti itu. Nah, itu di usia sarjana. Nah, kemudian karya-karya besar itu terus berlanjut ya, terus berlanjut pada akhirnya sampai pada pendidikan yang lebih tinggi lagi itu. Nah, kebetulan juga mendapat musibah yang sama, yaitu mata yang sebelahnya juga tidak bisa digunakan untuk melihat. Namun ternyata Euler pun tidak tidak patah semangat ya. Dia terus berkarya dengan karya-karya besarnya sehingga bermanfaat bagi dunia pendidikan, baik di bidang matematika, bidang fisika, atau kalau sudah kita beralih pada jenjang perguruan tinggi, di sana ada pada deret ya, ada deret matematika fisika itu ya, deret Euler. Nah, kemudian persamaan Bernoulli yang di situ diilhami dari beliau berdua, dari Euler dan Bernoulli. Nah, itu sekelumit cerita ya tentang bagaimana kegigihan Euler dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, kita patut kiranya untuk mencontoh ya, untuk mencontoh dengan kesempurnaan kita. Ada mata yang begitu sempurna seperti ini, kita harus menghasilkan karya-karya yang lebih besar lagi, seperti itu. Nah, baik, sekelumit cerita seperti itu ya. Nah, di akhir kerjasamanya atau kolaborasinya dengan Bernoulli ya, pada akhirnya Euler mempelajari, salah satu yang dipelajari itu adalah bagaimana benda itu dipandang sebagai atau ditinjau dari sifat-sifat fisisnya, di mana di situ terkait dengan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya gitu. Jadi kecenderungan benda yang cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Ya, seperti kita ya, sama kan juga kita itu juga cenderung untuk mempertahankan keadaan kita gitu. Nah, kalau kita dihantam oleh orang gitu, kita juga cenderung mempertahankan diri kan, seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satu karya besar dari Euler. Nah, bidang kajian yang mengkaji tentang bagaimana sebuah benda
bagaimana sebuah benda itu nanti akan mempertahankan keadaannya, cenderung mengembalikan keadaannya, itu dinamakan sebagai sifat inersia. Nah, gitu. Inilah sebenarnya yang harus kita bahas sekarang gitu ya, oleh jasa-jasanya Euler gitu. Nah, baik. Kita masuk ke pembahasan momen inersia gitu. Nah, ada ilustrasi sedikit ini ya, adik-adik ya, bisa kita perhatikan. Nah, ini ada gambar apa? Sebelah sini. Ya, ini adalah gambar jerapah. Oke. Sementara di bawah di sini ada gambar kucing gitu ya. Ada gambar kucing. Nah, sekilas apa sih sebenarnya maunya ini antara jerapah sama kucing kok dimunculkan di sini ya, gitu. Nah, jerapah itu kan berkaki panjang, ya kan? Kalau jerapah berkaki pendek itu ya bayi jerapah gitu. Tapi kan bayi pun juga dia sudah berkaki panjang kan gitu ya. Nah, jadi jerapah itu sebenarnya berkaki panjang. Nah, sementara kucing di sini itu berkaki pendek, lebih pendek dibandingkan dari jerapah. Nah, gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil kesimpulan dan kita bisa lihat dari fakta yang kita temukan ya di lapangan bahwa ternyata jerapah itu menggerakkan kakinya ternyata lebih pelan daripada kucing. Ya. Ketika jerapah ini berjalan, bandingkan sekarang dengan berjalannya kucing. Kalau kucing berlari ya, berlari atau berjalan pun ternyata dia lebih sering menggerakkan kakinya, lebih sering memutar kakinya, sendi-sendinya itu lebih lebih cepat ya, lebih mudah berputar daripada miliknya jerapah. Nah, ini yang saya katakan bahwa salah satu sifat inersia dari suatu benda, ya, misalkan kita ambil kakinya jerapah dan kakinya kucing, itu dari apa namanya dari kakinya, dari panjang kakinya. Nah, kenapa demikian? Semakin panjang kakinya, ya semakin panjang kakinya, ini kucing dan jerapah, maka akan semakin susah untuk digerakkan, akan semakin susah untuk diputar. Semakin panjang akan susah untuk semakin susah untuk diputar. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ilustrasinya, sehingga teorinya berangkat dari sini. Nah, kita punya gambar. Nah, jadi misalkan kalau ini kita anggap kaki gitu ya. Oke, kita beralih dari kaki menjadi sebuah benda. Menjadi sebuah benda yang bisa kita putar gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu sederhananya ya. Kalau misalkan massa benda itu terdistribusi merata di sini, terdistribusi merata pada benda ini ya. Artinya benda homogen ya gitu. Nah, maka massa yang ada di sini ya, distribusi massa salah satu kita ambil yang ada di situ, kemudian andai kata kita tarik ke sana, oke, nah, kita tarik ke sana, oke, dengan gaya sebesar F, oke, dengan gaya sebesar F, maka tingkat kesukaran untuk menarik massa sebesar M dengan gaya sebesar F inilah yang kita sebut sebagai inersia gitu. Tingkat kesukaran inilah yang kita namakan sebagai inersia gitu ya. Nah, sedangkan R ini adalah jari-jari ya, jari-jari putarnya ini, jari-jari putarnya diukur dari sumbu yang ada di sebelah sini. Nah, kalau kita kembali kepada teori Newton ya teorinya Newton ya, Newton bahwa mengatakan di sana disebutkan bahwa sigma F, oke, jumlah resolutan gaya itu akan sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Nah, kalau digerak lurus ini kita namakan sebagai percepatan linear itu ya, kecepatan linear. Nah, namun ketika kita beralih pada pembahasan tentang gerak rotasi ya, gerak rotasi, berarti ini percepatan yang di sini kita namakan sebagai percepatan T, percepatan tangensial. Nah, gitu. Ya, percepatan tangensial.
Nah, sehingga kalau ini kita ingat kembali, andai kata di sebelah kiri dan sebelah kanan kita kalikan dengan R, ya mau apa sih sebenarnya ini nanti coba kita lihat. Kalau sebelah kiri kita kalikan dengan R, berarti R dikalikan dengan F-nya gitu, akan sama dengan massa, ya dikalikan dengan percepatan tangan sialnya tadi dikali dengan R juga. Nah, kita masih ingat F dikalikan dengan R kemarin apa? Ya, F kita kalikan dengan R itu tidak lain adalah momen gaya, yaitu apa? Tau. Nah, tau. Nah, ini ya, menurut yang sudah kita pernah bahas di beberapa pertemuan yang lalu untuk gerak rotasi ya, gerak rotasi bahwa percepatan tangan sial itu akan sama dengan alfa dikali dengan R gitu. Ini adalah percepatan sudut. Ya, percepatan tangan sial ini akan sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya gitu. Nah, berarti di sini dikali dengan apa? Dikali dengan R. Di sini sudah berubah menjadi apa? Tau. Gitu ya, sudah berubah menjadi tau. Nah, kita kumpulkan ini ada massa, R-nya kita kumpulkan jadi MR kuadrat dikali dengan alfa. Ini adalah tau. Nah, MR kuadrat inilah yang kita namakan sebagai momen inersia. Ini sama dengan momen. Nah, momen inersia. Nah, ini adalah momen inersia. Berarti untuk momen inersia partikel ini bukan momen inersia sebuah massa yang berada pada jarak R dari sumbu putar, itu bisa kita tuliskan gimana? Bahwa I-nya itu adalah ya M dikali dengan R kuadrat. Kalau nanti ada banyak massa berarti ya sigma di sini. Ya, sigma MR kuadrat. Nah, begitu. Inilah yang kita namakan sebagai momen inersia, itu MR kuadrat. Nah, berikutnya kalau misalkan kita punya contoh ya, kita punya contoh seperti ini. Oke, saya punya contoh kasus. Ya, ada 4 buah benda yang disusun pada satu garis lurus yang masing-masing jaraknya sudah diketahui seperti pada gambar itu, gitu ya. Nah, kita disuruh nyari momen inersia sistem. Berarti otomatis kan pengaruh satu massa dengan massa yang lain yang nanti akan kita bahas gitu. Nah, di situ untuk pertanyaan A adalah ketika sistem itu diputar terhadap sumbu putarnya itu di A di sini. Nah, berarti kan diputar ke sana. Muternya ke sana berarti massa 1 ini massa 1 ya, massa 2, massa 3, massa 4 ini muter ke arah sana. Nah, diputar begitu. Diputar dengan sumbu putar di titik A gitu. Di sini sumbu putarnya. Maka kalau kita bisa tuliskan bahwa yang A ya kalau momen inersia kita tuliskan lagi bahwa I-nya itu adalah sigma ya M dikali dengan R kuadrat gitu. Berarti kan bisa kita tuliskan gini, M1 dikali dengan R1 kuadrat. Karena masanya ada 4 ya, gitu ya. Ditambah M2 dikali dengan R2 kuadrat. Ditambah M3 dikali dengan R3 kuadrat. Ini tambah satu lagi, M4 dikali dengan R4 kuadrat. Itu. Nah, kalau ini sumbu putarnya adalah di titik A, maka M1 ini dia tidak punya R gitu. Karena apa? Sumbu putarnya di titik A itu sendiri gitu, di titik A. Maka ini akan sama dengan berapa? 0. Nah, berarti untuk massa yang pertama itu tidak menyumbangkan momen inersia pada sumbu putar di titik A gitu. Nah, sehingga ini sama dengan 0 ditambah. Oke, M1-nya berapa? Di sana 2M. Nah, R2-nya ini M2 ya. R2-nya berapa? Jaraknya dari sumbu putar yaitu R kuadrat. Nah, gitu. Ditambah M3-nya berapa? 3M.
Nah, R3 berapa diukur dari sini? Yaitu R ditambah dengan R gitu. Sehingga jadi berapa? 2R di kuadrat. Oke, ditambah. Kemudian M4. Berapa di sana? 4M ya, R-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3R di kuadrat. Nah, kita tinggal jumlahkan. Coba yuk. 2M ini berapa kalau gitu? 2M R kuadrat kan? Oke, ditambah 3M. Ini 2 kuadrat 4. Ya, berarti 3 kali 4 12. Berarti 12M R kuadrat ditambah itu. Ini 3 kuadrat 9. 9 kali 4 berapa? 36. Oke, 36 M R kuadrat. Nah, berarti ini sudah ada MR kuadrat, tinggal 2 ditambah 12 ditambah berapa? 36. Nah, gitu. Ya. Apa ini? R kuadrat. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan itu. Ya, ini 14 kan ya? 14 tambah itu berapa? Ini 50 ya. Oke, 50 ya. Ya, betul. 50 R kuadrat. Nah, begitu 50 R kuadrat. Betul ya? Betul ya, ini tambah 14 kan? 14. Oke, 50. Baik. Ini untuk jawaban yang pertama gitu ya. Kemudian untuk jawaban yang kedua ya, soal B. Nah, soal B. Nah, di situ momen inersia jika diputar pada sumbu putar di titik B. Sekarang di sini. Nah, berarti ini muter. Berarti B nanti tidak menyumbangkan momen inersia. Kenapa? Dia tidak punya R kan gitu. Karena dia diputar di titik B itu sendiri kan gitu ya. Nah, baik, berarti tinggal apa di sini? Bahwa I-nya juga tetap kita tuliskan sama dengan apa? Sigma M R kuadrat. Berarti yang menyumbangkan itu berapa? M1 R1 kuadrat ditambah di sini 0. Ya, M2-nya 0, berarti 3M langsung ya. 3M dikali berapa? Oke, ini langsung R1-nya berapa? R1-nya R ya. Oke, saya pakai R. Oke, langsung R. Kemudian ini M3 ya, otomatisnya M3 yaitu 3M dikali dengan R kuadrat juga. Jaraknya dengan ini. Oke. Ditambah berapa? 4M. Ya, berapa jaraknya? Diukur dari sini. 2R gitu. 2R kuadrat. Nah, gitu. Berarti ini tinggal berapa? M1-nya M kan? Berarti MR kuadrat ditambah ini. Berarti berapa ini? 4. Ya, ini 4M ya. 4M R kuadrat ditambah yang di sini 4 kuadrat apa? 2 kuadrat ya. Berarti 4 16 berarti 16 M. Oke. R kuadrat. Nah, berarti ini berapa? 20 M. Oke, R kuadrat. Nah, inilah momen inersia di titik dengan sumbu putar di titik B. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal lihat, kita tinggal jumlahkan aja gitu ya. Baik, untuk contoh satu kasus soal terselesaikan seperti ini caranya. Gampang kan? Baik, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.